Kabupaten Musirawas kurang lebih 7.000 kilometer. Kita masih mempunyai PR jalan 3.000 kilometer yang harus dibangun, harus diaspal. Tapi dengan anggaran yang begitu turun dari 1,8 sekarang tinggal 1,3. Tapi berkat doa Bapak Ibu sekalian, walaupun anggaran yang turun dari 2016, 2017, tapi pemerintah Kabupaten Musirawas, Bapak Ibu rasakan sendiri bahwa pembangunan sampai ke wilayah pelosok ini sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Musirawas. Dan saya mohon doanya, mohon dukungannya. Musirawas 2021, Musirawas sempurna. Sempurna bukan milik Allah, tapi sempurna singkatan, yaitu sejahtera, mandiri, produktif, unggul, nyaman dan aman. Di mana Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya masyarakat SP yang ada 6 desa ini, saya tahu, saya paham, tidak akan minta bantuan apa-apa, tidak nak minta belikan baju, tidak nak minta duit, tidak nak minta ini itu, hanya minta jalan yang perlu diselesaikan. Pemerintah Kabupaten Musirawas paham betul itu. Bahkan ini adalah program dari Bapak Jokowi, bahwa pembangunan di seluruh wilayah itu diarahkan dari ujung. Jadi Bapak yakinlah, Ibu yakinlah bahwa 5 tahun ke depan insya Allah pembangunan di Kabupaten Musirawas ini akan selesai. Saya tahu Pak Camat, Pak DPR tadi menyampaikan bahwa untuk di wilayah Klingi, khususnya di daerah seberang ini kira-kira 15 kilo lagi Pak ya, 15 kilo. Tapi untuk di wilayah Klingi dari Lubuk Tua sampai ke Dangku itu 12 kilo Bu, itu selesai tahun 2017 ini. Insya Allah bulan April tender langsung pelaksanaan pembangunannya dan diikuti dengan desa-desa yang lain. Di Bapak Ibu yang saya hormati, artinya saya mohon dukungan, mohon kesabaran. Insya Allah berkat doa Bapak Ibu sekalian, walaupun anggaran turun, tapi Kabupaten Musirawas masih bisa membangun. Karena apa? Kalau kemarin waktu saya jadi DPR, program pembangunan ini dipusatkan di Agropolitan Center dengan membangun pasar, gedung-gedung mewah yang sampai sekarang tidak dimanfaatkan. Tapi waktu Pak Hendra Gunawan dan Haja Suwarti dipusatkan untuk membangun desa yang ada di ujung-ujung, khususnya di wilayah Kabupaten Musirawas. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya pengajian ini sangat bagus, yaitu Musirawas religius. Insya Allah di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Musirawas sudah tercipta seperti yang keadaan seperti ini. Tapi saya salut, saya bangga, saya apresiasi dengan Kecamatan Muara Klingi yang 3 zona ini bisa melaksanakan pengajian akbar setiap 3 bulan dan setiap 1 bulannya sekali untuk menciptakan rakyat Musirawas, khususnya di Kecamatan Muara Klingi, yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada Pak Kades, Pak Camat, yang menjadi perhatian khusus kita sekarang adalah keadaan sudah seperti ini, aman, nyaman, sejahtera, tapi harus kita jaga, jangan sampai masuk narkoba. Kalau sudah masuk narkoba, nanti anak-anak generasi muda ini bisa gila. Nanti kalau sudah gila membawa dampaknya untuk daerah kita, untuk desa kita. Maka dari itu kepada Bapak Ibu yang hadir, kalau memang ada masyarakatnya yang narkoba ataupun keluarga dan sebagainya, tolong kasih informasi secepatnya. Dan kalau memang perlu dirawat, perlu direhab, tidak pakai biaya, kita salurkan lewat BNN. Tapi kalau yang memang tidak mau direhab, nanti kalau
ditangkap, tidak ada ampun. Saudara siapapun, keluarga siapapun, itu tidak ada ampun, artinya harus mengikuti proses hukum. Maka dari itu saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, saling perhatikan anak kita, terutama anak yang sudah remaja, jangan sampai bergaul dengan narkoba. Mungkin ini yang saya sampaikan Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Event 25 religious lecturer that will be conveyed by Ustadz Munji Irsyad of Ponpes Nurul Jadid, Singkut, Jambi Province. We invite for you. والبرنامج السادس التوشيح الذي سيلقيها من أستاذنا منجي إرشاد فليتفضل عليه مشكورا. Acara selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Munji Irsyad. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki panitiane pinter. Pas jam 12 pas munggah. Jadi sebelumnya saya mau cerita, Bu. Saya berangkat dari rumah itu jam 4 pagi sampai sekarang, dan sekarang saya agak ngantuk. Yang terhormat Ibu Wakil Bupati, yang terhormat Bapak Anggota Dewan, yang terhormat Bapak Camat, yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang terhormat para alim ulama, para kiai sesepuh bini sepuh, yang terhormat pengurus muslimat Kecamatan Muara Kelingi, yang terhormat saudara dari Banser, terima kasih yang sudah jemput saya sampai ke sini. Mungkin Pak Bu, kalau nggak dijemput sama Banser saya kesasar, tapi alhamdulillah nggak jadi kesasar karena dijemput oleh Banser. Bapak Ibu jamaah pengajian muslimat, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga panas yang kita rasakan di siang hari ini menjadi tebusan panasnya api neraka. Amin Allahumma. Sing gak moco amin mlebu neraka. Panas yang kita rasakan kali ini mudah-mudahan jalan kita menuju surganya Allah. Amin Allahumma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertatap muka, berjumpa, menjalin tali silaturahim dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun.
Sholawat salam tak lupa kita haturkan ke junjungan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini, mulai dari Ibu Wakil Bupati sampai kepada ibu-ibu semuanya, seluruh jamaah khususnya dan seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ngaji akan saya kenalkan Pak Bu. Orang yang mau ngaji itu ada 3 macam. Ada yang setelah ngaji jadi lebih baik. Ada yang setelah ngaji sama saja. Ada yang pulang ngaji malah tambah nyolong sandal. Jadi modele wong mendengarkan pengajian itu ada 3 macam. Langko kira-kira Bapak Ibu termasuk macam sing nomor 1, 2 utawa 3. Macam yang nomor 1 adalah bahwasanya hati manusia itu seperti tanah. Yang pertama, tanah yang subur, tanah yang banyak unsur humusnya. Itu kalau ditanami model apapun, tanaman apapun akan tumbuh dan berbuah. Betul Bu? Kuwi contone modele wong sing ngaji ngrungokno mulai dipraktekno. Nomor 2, hatinya seperti pasir. Bapak Ibu, tanah pasir niku nek disiram bekas napa mboten? Kira-kira nek disiram pas tanah apa banyune niku ilang napa mboten? Mlebu napa mboten? Mlebu tapi ilang. Iki modele wong sing nomor 2 dikandani pengajian mantuk-mantuk mulai ora dipraktekno. Ana sing model ngoten niku. Alhamdulillah jare religius. Sing paling parah nomor 3. Seperti tanah yang tandus kaya dene watu. Watu niku nek disiram banyu, banyune glender, nek ditanduri tanaman bijine garing. Sing model kaya apa kiai munggah panggung nek sing modele ngrungokno watu? Napa? Ya iku mau mangkat pengajian mulai nyolong sandal. Makane aja sampai dadi nomor paling apik, dadi nomor 1. Siap Bapak Ibu? Makanya wong ngaji itu ibarat orang yang mau menuangkan air ke dalam gelas. Gelas itu kalau mau dituangkan air, kalau gelasnya kotor, air yang masuk jadi keruh. Sebelum pengajian makanya Bapak Ibu ayo resik-resik hati. Bersihkan hati dari kotoran, dari suudzon, dari iri, dari dengki, dari sifat-sifat takabur. Makanya monggo baca istighfar sejenak supaya atine adem antep, ngrungokno pengajian ya kersane dadi nomor 1. Ki berkah pengajian Bu, panase ilang alhamdulillah. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Monggo astaghfirullah
sambil merenungi dosa-dosa yang telah kita laksanakan Bapak Ibu, dosa kecil maupun besar yang kita laksanakan, sengaja yang tidak sengaja. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Bon. Nek wis atine adem, pengajian iku ya ora ngomong dhewe. Nggih, Bu. Nek ngomong dhewe engko dadi nomor 3, kesel-kesel, panas-panas, malah oleh dosa. Pengajian jenenge pengajian muslimat, kok waktu pengajian malah ngerasane koncone. Ana Bu ngono kuwi. Hadir. Yo sedungakno muga-muga sadar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema untuk pengajian kali ini adalah tingkatkan peran ibu muslimat NU dalam membentuk karakter anak bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia untuk mewujudkan Petranas Jaya Makmur menuju Musirawas sempurna. Oke, saya layani. Karena ini adalah pengajian Isra Mi'raj, di mana peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang menghasilkan ibadah yang paling utama, yaitu sholat. Maka saya akan menyampaikan materi bagaimana peranan wanita di dalam Isra Mi'raj, bagaimana kasus-kasus wanita di dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jare ini Bu Ketua Muslimat makan siap kon ngumbah to Bu. Banyu wis ana karek tinggal rinsone. Nggih to? Sing kupinge panas ben kan sudah dapat izin Bu. Ya. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh pembaca Al-Qur'an tadi, dua peristiwa yang luar biasa. Dalam Al-Quran, asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj niku Bapak Ibu dua peristiwa, Isra sendiri, Mi'raj sendiri. Isra Nabi Muhammad mulai dari Masjidil Haram dibawa malaikat Jibril sampai ke Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, kenapa dari Masjidil Haram kok tidak sampai ke Muara Kelingi? Kok yang dipilih adalah Masjidil Aqsa Palestina? Nggih Bu. Kok ora tekan kene? Saumpama tekan kene, Petronas Jaya akan masuk namanya ke Al-Qur'an. Gitu. Tapi kenapa dipilih ke Palestina? Dan kita akan bertanya tentang Palestina kenapa nggak pernah hancur meskipun dihancurkan oleh orang Israel. Palestina negara yang bertahun-tahun dibombardir oleh Israel, Palestina tidak pernah mundur, Palestina tidak pernah hancur. Dalam Al-Quran diterangkan alladzi barakna haulahu, Allah memberkahi di sekeliling kejadian Isra Mi'raj itu. Dalam tafsir At-Tabari mengatakan, kenapa kok Palestina? Karena di atas Masjidil Aqsa itu adalah abwabus samawat, pintu langit ada di situ. Jadi orang basing wae Pak, malaikat mudhun munggah ning langit iku metune tekan ngarepe Petronas barang mboten. Petrans Jaya. Sepuntene Pak. Petronas pundi? Nggih. Trans Jaya. Di situ ketika di Palestina diberkahi oleh Allah, maka sampai zaman akhir Palestina tetap ada. Jangan khawatir. Sampai zaman akhir Bani Israel, orang Israel ya tetap kayak gitu. Itu sudah nas Al-Quran.
Makanya orang Palestina itu Bapak Ibu sampai mengirim surat kepada seluruh umat Islam di dunia. Kalian saudaraku gak usah bantu saya ke Palestina, biar kami orang Palestina yang menanggung siksaan orang-orang Israel. Bu, Pak, mereka saudara kita rela bermandikan darah, rela menjadi yatim piatu, rela menjadi janda untuk mempertahankan sebuah sejarah Islam yang luar biasa, yaitu Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad naik, saya nggak akan cerita naik ketemu sama siapa-siapa, jelas langsung ketika naik ada beberapa peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk diantaranya Nabi Muhammad itu bertemu dengan wangi-wangian yang luar biasa harumnya. Ini cerita saya ambil dari kitab dikarang oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Mekah. Ketika naik ada semerbak parfum minyak wangi yang luar biasa. Ditanya oleh malaikat Jibril, "Bril, ini wangi apa? Kok begitu sangat harum?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah wanginya Siti Masitoh." Kenal Bu dengan Siti Masitoh? Sopo? Tonggomu? Niku wonten nyanyiane Pak. Dewi Masitoh, pahlawan sejati, belo agama dibelo sampai mati. Contoh karakter umat Islam termasuk adalah ibu-ibu adalah Siti Masitoh. Kenapa kok sampai menimbulkan wewangian yang luar biasa? Siapa Dewi Masitoh itu? Siti Masitoh itu adalah pembantunya Fir'aun. Bapak kenal Fir'aun, Pak? Fir'aun itu manusia yang nggak pernah sakit. Ya Pak. Fir'aun itu raja yang ngaku Tuhan, dan karena dia tidak pernah sakit sampai mengatakan, "Loh, saya Tuhan." Watuk mawon boten Fir'aun niku, Bu. Dadi nek ana wong kok ora tau lara ya kira-kira kok ngono jenengan. Kira-kira sehat terus. Lah ketika itu Siti Masitoh itu adalah seorang pembantu dari Raja Fir'aun, suruh nyembah Fir'aun nggak mau. Beliau menyimpan iman di dalam hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu saat Siti Masitoh menyisir rambut putrinya Fir'aun. Ketika sisirnya jatuh keceplosan, Siti Masitoh bilang, "Waihak ya Fir'aun." Nek cara basa kene napa Pak? Nek cara basa Jawa Timur Pak, jancuk Fir'aun. Jawa Timur niku nggih. Nek cara kene napa? Napa Bu? Napa Pak? Ya sing ngono kuwi lah. Ya. Nek cara bahasa Indonesiane bangsat kowe Fir'aun. Akhirnya apa? Putrinya bilang, "Loh, kamu kok bilang seperti itu? Enggak takut sama ayahku? Apakah kamu tidak mengakui ayahku bahwasanya adalah Tuhan?" Mari ngono Bapak Ibu, putrinya lapor sama Fir'aun. "Pak, Masitoh itu bilang gini." Cara jenengan dilapuri anak ibu ya. "Bu, jenengan dibilang bangsat karo bapak." Nesu napa mboten? Jelas. Nggih. Akhirnya Fir'aun mendatangi Masitoh. "Benar yang dikatakan anakku Masitoh? Benar ya Fir'aun. Kamu enggak iman kepadaku?" "Tidak." "Siapa Tuhanmu?" "Allahu Rabbi." Allah adalah Tuhanku. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. "Terus saya ini apa?" "Engkau adalah hambanya Allah, engkau bukan Tuhan." Fir'aun marah, Pak. Akhirnya ditakut-takuti dengan Fir'aun. "Saya kasih kamu kesempatan, cabut omonganmu, akui saya Tuhan, kau akan selamat." "Wallahi la akhafu." Demi Allah saya enggak takut, saya tetap memegang Allah adalah Tuhanku. Gak mempan Pak.
Akhirnya apa? Engkau akan aku bunuh, bunuhlah sekarang. Perempuan luar biasa, gak mempan, diancam. Akhirnya anak dan suaminya dibawa. Kalau kamu tidak mempan, diancam dibunuh, akan aku bunuh suamimu. Silahkan, saya siap janda, nanti cari lagi, mudah. Tambahan Pak, ojo delokno ya. Silahkan, saya nggak takut. Terakhir anak yang berusia baru 4 bulan atau sekitar berapa bulan, anak itu masih sangat kecil, belum bisa apa-apa, bayi. Kalau kamu tidak masuk agama saya, akan aku bunuh anakmu. Seorang ibu lemahnya pada anaknya. Kalau untuk dirinya mati, tidak akan mempan. Tapi ketika anaknya yang mau direbus hidup-hidup, anaknya yang mau disiksa, hati seorang ibu goyah, Bapak Ibu. Siti Masito sudah mulai bingung. Saya nggak tega melihat anak saya meninggal. Hampir saja Siti Masito mau murtad. Tapi apa yang terjadi? Keajaiban datang. Dari siapa? Dari anaknya yang masih kecil. Apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu, anak itu berbicara. Makanya bayi yang bisa berbicara di dunia ini itu hanya ada 4, Pak. Salah satunya ya bayinya Siti Masitoh ini. Keluar suaranya, ya ummah la takhafi wa la tataqi fa innaki 'alal haq. Wahai ibu, jangan takut, jangan khawatir, engkau berada di jalan yang benar. Seorang anak mampu memberi nasihat kepada ibunya. Akhirnya Siti Masito mengikhlaskan. Dan di penghujung cerita, Fir'aun mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, kemudian memasang wajan segede-gedenya, dikasih air. Siti Masito, suaminya dan anaknya dibakar, direbus hidup-hidup dalam keadaan husnul khotimah. Dari kisah ini banyak hal yang harus kita petik, Bapak Ibu. Bagaimana menjadi seorang ibu yang seperti Masito? Bagaimana menjadi anak yang seperti anaknya Masito? Bagaimana menjadi bapak yang seperti suaminya Masito? Sekarang kita balik, Bu. Ibu Masito, anaknya Masito, suaminya Masito. Kalau ada orang yang bilang kau tinggalkan Islam, kalau tidak kamu akan aku dor. Milih Islam apa milih dor? Jajalan, Bu. Iman kita terlalu tipis untuk mengakui agama kita sendiri, nggih napa mboten? Kadang-kadang kita memakai atribut Islam itu pun agak gimana gitu. Belanja ke mall, Bu, pakai baju baju muslimat, pede napa mboten? Pede napa mboten, Bu? Belanja ke mall, masuk Lipo Mall niku lho. Pakai baju muslimat, kerudungnya besar. Bapak-bapak wis sarungan mlebu mall wani apa ora? Dikirane sunat urung rampung, Pak. Kita atur posisi kita kembali kepada Masito. Saumpama kita yang jadi Masito, kau ibu mau masuk masih Islam atau aku godok hidup-hidup? Daripada godok hidup-hidup mending enggak, aku enggak Islam lagi, enggak. Selamat. Bapak-bapak, kalau ibunya sudah tertekan ditodong, Bu, kalau enggak masuk Islam, bapakmu aku dor. Suamimu aku matikan. Matikan. Suamimu akan aku bunuh. Ibu-ibu bilang gimana? Bunuh aja, cari yang lain banyak. Loh, Pak. Ya kan? Bapaknya juga sama. Nanti kalau ibunya saya matikan gimana? Matiin aja. Ya. Banyak yang masih mau sama saya, saya masih gagah ganteng. Ya Pak Alamsah.
Nah, makanya ketika bisa menjadi seorang suami dan istri yang seperti Siti Masito, akan terwujud sebuah negara daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Lah kembali kepada apa? Kembali kepada diri kita, seberapa tangguh kita menjadi seorang ibu di dalam mengarungi era modern. Bapak Ibu, Isra Mi'raj buahnya adalah sholat. Sudah sholatkah keluarga kita? 5 waktu apa 4 waktu? Apa 3 waktu? Sholat itu 5 waktu. Di dalam 5 waktu itu terselip sebuah pahala yang 10 kali lipat. Zuhur, sholat duhur bu, duhur berangkat sholat jamaah mboten, ngopo ora jamaah? Bapak asar sholat mboten? Bapak kok? Bapak asar sholat mboten? Sholat yang pundi? Neng omah masjidnya kurang gede toh Pak? Aduh, masya Allah, aduh nanti karo neraka. Maghrib sholat, Isya harus sholat, subuh sholat. Terkadang kita masya Allah sholat itu berat Bapak Ibu. Makanya dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tolong menolonglah kalian di dalam sholat dan sabar, karena sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk hatinya. Sholatnya jenengan nak nek termasuk kepeksa, berarti imane ise iman dolanan. Dengar azan Isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepet temen toh wis Isya lagi lungguh. Ada Pak? Sholat duhur azan hayya 'alas sholat. Berapa yang berangkat ke masjid? Desa Petran Jaya berapa yang mengisi sop masjid ketika sholat duhur? Piro Pak Bu? Sak sop? Setengah sop? Seperempat sop? Ono azannya apa ora Pak? Jangan-jangan duhur gak azan? Nggih. Azan, sholat dewe. Padahal Bapak Ibu coba kita perhatikan, suara azan karo suara siaran kematian iku luwih apik ndi? Kira-kira wong ngrungono adzan apa ngrungono suara kematian? Lagi ono inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sopo sing mati? Nek ono suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ono sing ngomong adzan iki wis waktune salat zuhur mangkat ning masjid? Ra ono. Mereka mendengarkan tapi tuli nggih napa mboten? Mereka melihat tapi buta nggih napa mboten? Sopo sing salah? Ya aja salahno Pak Kades lah. Pak Kades iku urusane infrastruktur penting jalan. Sing disalahno sopo? Pertama sing salah iku bapak. Bok mateng aku Pak. Kenapa? Al-Quran sudah mendikte kita ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga keluargamu, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lo kok mentolo tego, bojone gak sholat kok meneng wae. Lah kok mentolo anake gak sholat kok meneng wae. Berarti iman kita masih sekedar iman-imanan. Jaga keluarga. Ibu tega masuk surga dewean, bapak enggak masuk surga? Tega enggak Bu? Jenengan sholat, bapak enggak sholat kok meneng wae, jenengan yang surga dewean. Lho nggih to? Allah gak nyiptakno bidodoro. Jenengan yang surga janda.
Lha nek bapake salat, bojone gak salat kok dimbarno. Tega, Pak. Tega mboten, Pak. Nek tega aman, Pak. 72 bidadari. Ra ono ibu isih aman. Lho gitu. Makanya yang saya sampaikan ini akan ada kaitannya nanti dengan Isra Mi'raj selanjutnya. Wong wedok iku luweh akeh menghuni surga. Anggrono ucapan ngene mesti kupinge wong wedok gak terima, Bu. Nggih napa mboten? Sing jamaah pengajian akeh lanang napa wedok? Lah kene apa sing mlebu neraka akeh wong wedok? Iku mau sing mangkat pengajian pasir karo watu. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Pengajian tiap bulan lah kok isih wani nyentak-nyentak bojone. Setuju, Pak? Cocok, sesuk undang meneh. Pengajian terus menerus, tapi kenapa? Ini bukan cerita bohongan. Ketika Isra Mi'raj, setelah cerita tersebut Isra Mi'rajnya Rasul dalam sebuah hadis menceritakan idza tola'a fara'aitu ilal jannati fa'aksaru ahliha al-fuqara. Saya ketika Isra Mi'raj melihat kepada surga, kebanyakan ahli surganya adalah orang-orang fakir miskin, ora wong sugih, Bu. Urip ning donya ibadah nampa ngumpulno harta. Bu, ning donya niku penting ibadah apa ngumpulno harta? Ibadah napa ngumpulno harta? Waktu jenengan kerja ana adzan prei kerjane apa terus kerjane? Alhamdulillah bangeten. Wong engko sing ning surga iku wong miskin-miskin. Makane aku awet miskin, Pak. Lho mobil wae ora duwe kula, Pak. Satu-satunya makhluk di dunia ini yang berani berdoa kepada Allah njaluk kere iku mung Nabi Muhammad. Ana jenengan sing njaluk, ya Allah, jadikanlah aku orang terkere di desa Petrans Jaya. Ya Allah, jadikan saya rizkinya seret, jadikan saya rizkinya sedikit. Gak ada orang doa itu pasti rizkinya banyak ya Allah, mobilnya banyak ya Allah, rumahnya banyak ya Allah, duitnya banyak ya Allah. Nabi Muhammad berdoa, Allahumma ja'alni miskinan, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan saya orang miskin. Kenapa? Karena kalau orang miskin itu banyak syukurnya. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Saiki kula nek cerita, Bu. Kemarin ada cerita bahwasanya penculikan anak, tekan mriki mboten? Tekan ana sing wis diculik. Ora sarep-arep. Iku konon ceritane satu anak bernilai 5,4 miliar. Nggih bangun dalan tekan piro Pak DPR? 5,4 miliar. Satu anak. Dari kesaksian tersebut seharusnya kita jangan malah tambah khawatir. Ya Allah, anak saya kalau diculik gimana? Ya buat lagi. Ya Allah, kalau anak saya diculik gimana? Bukan itu yang dipikir. Kenapa? Ya Allah, satu orang 5,4 miliar. Terus aku ini berarti orang kaya. Nggih napa mboten? Iku dua mata yang cantik itu mata siapa, Bu? Mata pemberian Allah. Nek diobral. Kalau dipreteli matanya itu ratusan juta. Jenengan ganti duit adol moto. Ginjal, jantung, semuanya harga yang sangat luar biasa. Pernahkah kita berpikir bahwasanya harta itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Pernah, Bu? Kaki yang kita langkah ke majelis taklim itu pemberian Allah. Kaki yang kita langkahkan untuk mabuk-mabukan itu juga pinjam Allah. Ana Bu sing senengane mabuk, jewer kupinge. Uang
uang yang didapat dari rizki itu juga rizki Allah. Tinggu tombok togel menang, alhamdulillah banget tenan. Nombok togel menang, alhamdulillah. Jadi ono cerita anake Pak Haji kuwi judi. Dilapori Pak Haji anaknya main judi. Masya Allah, astagfirullah. Pak Haji anaknya menang, alhamdulillah. Iwang stres. Ya napa mboten? Makanya kita sebagai orang muslim harus cerdas untuk bersyukur, jangan cerdas untuk berkufur. Dikasih sehat itu juga dari Allah, dikasih nikmat itu juga dari Allah. Makanya lewat forum ini akan saya tekankan, monggo kita sholat. Nggih napa mboten? Yang belum sholat mudah-mudahan setelah ini sholat wedi neraka, amin Allahumma. Yang sudah sholat tapi masih bolong mudah-mudahan cepet sadar. Ingat Bu, bayar kredit itu gak oleh nunggak, sholat juga sama gitu. Nggih napa mboten? Engko nek bar pengajian aja lali sholat duhur. Khawatir saya Pak Yai, pulang pengajian kecapean turu sampai maghrib, ora sholat duhur, sing dosa sapa? Ojo kiai ini lah, sing dosa ya sing gak gelem sholat ya, sing dosa sing gak gelem sholat. Makane kita kembalikan kepada hidup yang sehat untuk melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu. Jadilah wanita yang benar-benar tangguh di masa ini. Ajak keluarganya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali Bu kepada yang miskin tadi. Jam piro? 12:30. Salah munggah jam 12. Mudune jam piro, Pak? Jam 2. Siap. Jenengan sing siap, kula mboten wangsul kula. Ketika hadis itu ditambah, ketika Rasulullah menjumpai di neraka, faro'aituhu aksara ahliya minan nisa, ketika saya nengok ke neraka isinya kok wong wedok tok. Dalam syarah hadisnya saya baca itu gini Pak, itu mungkin hikmah kenapa Allah menciptakan bidadari banyak, tidak menciptakan bidodoro. Nggih napa mboten? Jarene mau kan supaya jadi wanita yang solehah. Saya tanya kepada ibu-ibu Pak, wanita solehah itu wanita siap yang dimadu. Loh, Rasulullah ketika Isra Mi'raj yang disuguhkan itu 2 minuman, madu dan susu dan arak, ya kan? Susu dan arak. Minuman yang paling baik sekarang itu banyak kemasan madu yang beracun. Ibu mau pilih, mau dimadu apa diracun? Dimadu, Pak. Mau dimadu, Pak. Dimadu iku apa Bu artine? Diwayoh. Ngerti wayoh, Bu? Bojo loro. Jarene ngejak solehah. Ya kono madu. Kenapa kok wanita itu banyak mlebu neraka? Satu, karena memang jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Nggih napa mboten? Ya jelas, saiki lho delok Bu, sekolah iku sak kelas lanang karo wedok akeh wedoke. Sampai saiki bocah lanang iku wedi karo cah wedok. Nek zaman biyen bocah wedok wedi karo wong lanang, saiki wong lanang wedi karo wong wedok. Contoh Bu, wong wedok pengajian manggon neng kene, bapak-bapak neng kono. Bapak-bapak nak lewat rene kan rada isin-isin kepiye? Nggih napa mboten? Tapi nek wong wedok sing neng kene, bapak-bapak neng kono, wong wedok ora isin, malah tambah diapi-apino mlakune. Fakta, nggih napa mboten? Lha kok jenengan nggih ngertos to? Wanita yang solehah, kenapa banyak yang masuk neraka? Satu, karena banyak wanitanya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Nikahlah sing mbok senengi 1, 2, 3 utawa 4. Karena apa? Karena
Karena populasi laki-laki sedikit, populasi wanita banyak, sehingga yang menanggung hidup wanita tidak mencukupi. Oh, cara hitung-hitungan anggaran kan ngoten to, Bu. Karena semakin banyak sehingga diperbolehkan nikah dua, tapi gue nek bapak-bapak aku ngaji mandek sakmene Bu, mulai do njaluk wayoh. Nggih napa mboten? Tapi di ayat itu diteruskan. Terusannya ayat napa? Ini kadang-kadang mau lanang lali ayat iki, Pak. Ya. Fangqihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba titik. Nikahlah 1 2 3 atau 4. Wong sing geblek nafsirine keliru, Pak. Nikahlah 1 2 3 atau 4. Berarti 1 tambah loro 3 3 tambah 3 6 6 tambah 6 6 tambah 4 10. Oleh nikah 10. Ya, 1 kena loro kena 3 kena 4 kena. Asalkan adil. Nek ra adil, aja wani-wani wayoh, Pak. Au ma malakat saimanikum, au ma malakat saimanukum. Fawahidatan au ma malakat 1 wae. Rumati sing apik, kon salat, mlebu surga bareng. Indah bukan, Bu? Jenengan nek mlebu surga kok gak karo pasangane galau, Bu. Meneh ibu-ibu jadi janda di surga. Makanya bapaknya gak sholat elingno Pak sholat, anak gak sholat elingno ayo nak sholat. Ojo merintah anak sholat kalau ngetengkreng nonton sinetron. Nang ngangkat mengaji sholat wis maghrib lho ibuke nengkreng ning ngarepe TV. Anak era mangkat ngaji salahe sapa? Salah ibuke. Ditakoni lho ngopo kok gak sedo ngaji? Mangkat ngaji menggok ning koncone ya nonton TV. Lho ngopo gak ngaji? Oh, ngerti ibuke ra ngaji ngamuk-ngamuk. Ngopo ra ngaji nang? Lho ngopo aku ngaji ibuke nonton sinetron aku ya melu. Salahe sapa? Salahe wong tuwa. Nah, makanya jaga semua keluarga kita dari api neraka. Yang kedua, kenapa wanita itu lebih banyak masuk neraka? Jarene kon ngumbah yo tak umbah. Karena wanita lebih prospek untuk melakukan kemaksiatan. Tak ceritani, Pak. Wong wedok niku ketika keluar dari pintu rumah wajib sepengetahuan suami, seizin suami. Jenengan pengajian izin karo bojone mboten, Bu? Nek ora izin kualat kaya jambu mente. Kenapa? Karena Rasulullah suatu hari ada seorang sahabat yang punya istri, suaminya pergi perang, istrinya di rumah. Lah pada saat itu orang tuanya yang di sana sedang sakit. Datang saudaranya ke rumahnya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ibunya sedang sakit, dimohon untuk ke sana. Oh, suami saya belum pulang, nunggu suami saya pulang ya. Saya nggak bisa berangkat ke sana. Balik ke rumah. Ketika sampai di rumah, orang tuanya sudah sekarat. Sudah sekarat. Akhirnya datang lagi ke rumah yang perempuan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Orang tuanya sudah sekarat, mau meninggal. Bapak Ibu mau melihat yang terakhir kali apa tidak? Mau, tapi suami saya belum pulang. Saya harus izin sama suami saya. Sampai terakhir orang tuanya meninggal. Datang Mbak, Bu, orang tuanya sudah meninggal. Harap mohon ke sana, ditunggu sama keluarga. Jawaban istri tersebut apa? Maaf, suami saya belum pulang. Saya akan doakan orang tua saya dari sini. Kuburkanlah orang tua saya dan saya titipkan jenazahnya. Ada salah satu keluarga yang geram, yang marah sama suami ini. Itu anak model apa? Orang tuanya meninggal kok nggak mau mengunjunginya. Datang sahabat tanya kepada Rasulullah tentang wanita tersebut. Jawaban Rasulullah apa? Itu adalah wanita solihah, wanita ahli surga, dan menjamin orang tuanya yang meninggal tadi. Kenapa? Tanpa izin suaminya, dia tetap berada di dalam
itulah wanita yang solihah. Wis jenengan gak usah mikir madu tadi Bu, iki wae gatekno. Nek arep lunga pasar bojone nek arep lunga yo pamit bojone. Sekarang zaman canggih Pak Bu, nggak usah khawatir. Bapak Ibu pejabat mungkin ketemu dengan suami istrinya agak sangat jarang, minimal SMS, WhatsApp, BBM ada, gitu. Izin Mas, Pak, Bang, maaf saya ada acara di Muslimat Petrans Jaya, berangkat jam sekian, nanti pulang habis zuhur, kuwi izin. Nggih napa mboten? Nanti kalau pulang rumah izin. Dan yang paling penting, wanita soleha adalah wanita yang selalu hormat kepada suaminya. Makanya sholat itu mengajarkan kerukunan Bapak Ibu. Ning masjid sholat jamaah rukun. Pak Camat, Pak RT, Pak Kadus, Pak Kades, semuanya berjajar. Sandal dilepas semuanya, sepatu dilepas semuanya. Nggih napa mboten? Sebarisan podo, wong ngaret, wong dodos, wong deres, jadi satu soft, rukun. Meskipun dia bermusuhan ketika sholat, nggak mungkin sebelahnya musuhan kok sholatnya miring-miring ke sini. Nggih napa mboten? Ketika samping kanan salaman, samping kiri salaman, ya tetap salaman, ukhuwah. Bagaimana dengan rumah tangga? Rumah tangga yang dibangun dengan sholat fardu, insya Allah barokah, insya Allah sakinah mawadah waroh. Ora percaya Pak? Saiki aku takon Bapak Ibu, salaman dengan Bapak Ibunya sehari berapa kali? Nyium tangannya berapa kali seminggu Pak Bu? Nggak tahu Pak. Ya Allah Gusti, Petrans Jaya bangeten do. Bangeten apa mboten Pak? Lombian akad nikah wis diambung ora gelem ngeculne kok. Saiki saya tanya lagi, sehari semalam berapa kali keningnya dicium suaminya Bu? Enggak tahu. Lanang wedok padha wae. Wes aku takon paling akhir, sehari semalam dicium pipinya berapa kali? Ya Allah. Lah terus nak ape nganu piye? Lho pendak ngono kuwi Bu. Ya Allah Gusti. Islam menganjurkan sing urung 17 tahun disumpeli kupinge. Islam menganjurkan kon salat jamaah Bu. Bapaknya jadi imam, ibunya jadi makmum dan anak-anaknya. Untuk apa? Untuk mengukuhkan tali yang ada di dalam keluarga. Bapak Ibu dalam rumah tangga pasti ada nesunya, nggih napa mboten? Ana cekcoke nggih napa mboten? Sekarang saya mau tanya, yang paling tinggi Pak DPR pernah cekcok dengan istrinya? Pernah. Bu Pakil pernah cekcok dengan suaminya? Pernah. Pak Ustadz pernah cekcok dengan istrinya? Pernah. Sering malah. Cekcok saya dengan istri saya itu ada 2 kali Pak. 1, ranti duit. Yang 2, istri mau shopping. Istri mau belanja rano duit, ngamuk Pak. Tapi ngamuk bojoku ra kok ngamuk. Mboten, cuma nyindir ya. Lombok entek Mas. Nek ra ngono sambele cabene mung 3 Bu. Lho kok gak pedes Bu? Lha yang cabene regane larang nih pas entek. Lah ngono iki berarti butuh duit. Kok nganggo baju kuwi wae ning omah. Iku tandane njaluk tuku klambi. Ngoten to Bu? Engko tiru Bu nang omah. Menganjurkan keluarga untuk sakinah. Bapaknya jadi imam, ibunya jadi makmum. Kalau waktu sholat jamaah di masjid monggo. Tapi di dalam waktu-waktu yang mepet saumpama zuhur jauh dengan masjid, jamaahlah di rumah. Makanya wong ning omah iku kudu duwe tempat sholat. Gawekno tempat sholat sing apik supaya yang sholat iku kerasan.
Nek ana cekcok dalam keluarga yang mampu menuntaskan dengan cepat adalah sholat jamaah. Ana wong sholat kok bantah-bantahan, ra ono, Bu. Ketika imam mengatakan waladdallin, sang ibu meskipun dengan wajah cemberut, sang ibu meskipun dengan wajah yang kucel. Wong wedok niku Pak nek kadung nesu kabeh wajahe ngumpul ning lambe. Nggih napa mboten? Deloken Pak, nek bojomu nesu deloken lambene mesti mecucu. Wajah mulai alis, tekan macam-macam itu ngumpulin rene kabeh. Kuwi iki kalau nesune wis tingkat dewa. Tapi kok isih iso guyu nesune setengah-setengah. Nah wis kadung mecucu diundang wis gak ngomong, iku perlu diundang no dokter spesialis. Gitu Bu. Apa dokter spesialisnya? Jak sholat jamaah. Ayo Bu sholat jamaah. Waladdallin. Ibu yang senesu apapun, semarah apapun, jawabannya tetap halus. Amin. Ra ono ibu meskipun marah aminin nyentak. Nggih napa mboten? Amin. Apa meneh ketika bilang amin kok diganti duit entek, ra ono. Kabeh wong sak donya nek Fatihah rampung yo amin. Dan aminnya dengan bahasa amin. Bapaknya dari depan mendengarkan, wah suarane bojoku sik apik. Halus ternyata. Loh, wong ngomong amin iki halus, tapi coba nek kadung ngomong marah-marah mesti elek. Ya napa mboten? Akhirnya hati sang bapak berdesir, alhamdulillah wis aku ra sida nesu. Suarane bapak ya rada apik, didengarkan sama ibunya. Lho, bapak saya kok isih gagah desa Wanggung Guri. Gitu? Ganteng, gagah, wis pol-polan kaya Janaka. Akhirnya muncul rasa lama muncul kembali CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Terus akhirnya mikir, biyen zaman pacaran, zaman aku dinikahi, di akad nikah, malam pertama kok halus bagus. Gitu Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak nih bayangno waktu nikah pertama, ibu-ibu, bapak-bapak sing kempong perot dadi ayu kabeh nggih napa mboten? Masalah zaman biyen itu akan merubah kerukunan bar kuwi wis salam, assalamualaikum warahmatullahi, ngelirik bojone. Isih ayu bojoku. Assalamualaikum warahmatullahi. Bar salat zikir donga, ya Allah berkailah keluarga kami, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah limpahkanlah rizki pada kami karena kami lagi nggak punya duit. Ya Allah, ya Allah kayakanlah kami. Sing wedok amin, 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 amin dan seterusnya. Akhirnya bar salat adate wong bar salat napa? Salaman, akhirnya salaman. Bu, maafkan bapak ya. Iya Pak, saya minta maaf. Saya jadi istri kok cerewet kayak gini ya Pak. Saya jadi istri kok nesunan gini ya Pak. Saya jadi istri kok mecucunan gini ya Pak. Akhirnya berpelukan teletabis. Rukun apa mboten? Makane wong sing kakian cekcok iki ra gelem praktekno salat jamaah iku apa marai? Bu, siap jadi makmume bapak? Siap Bu? Kayak mau separuh sing jawab. Siap jadi makmume bapak? Bapak siap jadi imam? Ora usah isin-isin Pak. Siap nggak jadi imam Pak? Ketika kita sudah akad nikah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madzukur halan. Itu adalah janji, pasangan itu adalah amanah titipan Allah Pak. Jadi saumpama bojone jenengan kurang pesek, ya kuwi titipan Allah.
Saumpama bojone jenengan kok kurang keriting, ya kuwi tetep titipan Allah, maka dijaga. Siapapun suami istri yang menyia-nyiakan pasangannya berarti menyia-nyiakan titipan Allah. Siapa yang menyia-nyiakan titipan Allah berurusan dengan Allah. Naudzubillah min. Wis ngoten. Dadi ayo sholat jamaah, muslimat harus tampil beda. Gerakan sholat jamaah untuk desa Petransjaya, umumnya kecamatan Muara Kelingi. Insya Allah Muara Kelingi 10 tahun yang akan datang menjadi generasi-generasi soleh-solehah. Amin Allahumma. Tewe soleh-solehah, gak ono garong, gak ono begal, gak ono narkoba, gak ono miras, gak ono perjudian, gak ono togel. Aman desone insya Allah. Amin Allahumma. Masalah akhlak, ini kan ada masalah akhlak, Pak. Akhlaknya kita itu sekarang sudah semrawut, Bapak Ibu. Nggih napa mboten? Anak kita sudah tidak mulai hormat dengan orang tua. Contoh, wong salaman iki saiki wis gak gelem ngambung tangane wong tuane. Nggih napa mboten, Pak? Nek salaman bocah kene piye carane, Pak? Dicucup nganggo irung apa ditemplekno bathuk? Apa ditemplekno pinggir? Salaman ngeten, Pak. Lah kok podo sak Indonesia? Pergeseran ilmu akhlak itu namanya. Yang seharusnya berkah itu ada di ciuman tangan, bukan di pipi. Namanya nyium itu pakai. Kalau yang dicium namanya pipi, bener. Kalau mau nyium tangan dapat berkahnya orang tua, ciumlah tangan orang tua dengan seksama. Mambu getah karet, astagfirullah, nikmat sekali. Gitu. Itu yang lebih berkah daripada sekarang sudah mulai ada pergeseran akidah akhlak. Anak-anak kita sudah mulai melenceng akidahnya. Akhlak yang paling penting. Makanya wong pinter kira penting, Bu. Makanya ojo bangga dengan anak pinter, tapi banggalah jadi punya anak yang berakhlak mulia. Monggo anake dididik, nek ora sanggup titipno pondok pesantren. Enten Pak Yai Sofwan, monggo dititipkan supaya diajari akhlak, pulang-pulang bisa mendoakan kedua orang. Bapak Ibu urip nang donya iku cuman sebentar, nggih napa mboten? Ana sing pengen urip 100 tahun lagi. Kita kalau sudah tua, sudah nenek-nenek, yang merawat kita hanyalah anak yang berakhlak. Bener napa mboten? Anak sing kurang ngajar, iren-irenan ngrumati wong tua. Nggih napa mboten? Anake 5, wong tua dilempar-lempar, kurang ajar anak ngono kuwi. Leres, Bu? Tapi kalau anak yang berakhlak, bertakwa, paling seneng ngrumati wong tua. Nek mati didongakno. Nggih, Bu? Jenengan tega jenengan mati dikubur kaya sapi. Bar dikubur ditinggal gak diwacakno Yasin, gak diwacakno Quran, gak diwacakno tahlilan, gak diwacakno Quran, gak diwacakno zikir. Makane Bu urip ning donya iki karek sedelo. Tugas kita itu adalah anak. Anak iku titipan, didik dengan baik. Anak soleh kembalinya kepada kita. Makanya saya mau bercerita tentang seorang anak yang mau dimasukkan ke surga. Tapi anak itu menolak. Karena apa? Dari sekian orang yang masuk surga, dicari nggak ada kedua orang tuanya. Nang masuk surga sama malaikat penjaga gerbang. Nggak mau, saya nunggu ibu bapak saya kok belum kelihatan. Ini surga mau ditutup. Kamu ahli surga silakan masuk. Saya nggak mau masuk kalau orang tua saya belum kesini. Malaikatnya bingung, lapor sama Gusti Allah. Pripun ini Gusti Allah? Goleki wong tuane ning ndi? Ternyata kedua orang tuanya yang rumahnya di Petransjaya. Alhamdulillah bener. Petransjaya kuwi ning neraka, lanang wedoke kon salat angel. Mlebu neraka dibakar wis gosong. Diudek-udek karo malaikat, ndi bapakmu karo ibumu ki ketemu, diangkat rupane wireng gosong. Akhirnya sama Allah diperintahkan,
Igsil bima'il hayat, siramlah dengan air kehidupan ma'ul hayat. Disiram balik wujud rupa api, langsung udkhul jannah udkhulul jannah ma'abnihima, masuklah ke surga beserta anak-anakmu. Iku contoh anak sing iso memberikan syafaat orang tua. Ono juga wong wis anak kuwi nakal, gak tahu salat, Quran gak kenal, senengane mabuk, judi, mendem, narba, ekstasi, pil koplo dijajal kabeh. Masuk neraka ngeyel, Pak. Ayo mlebu neraka. Lah piye ulun mlebu neraka? Aku mlebu neraka bae bapak ibuku sing marahi. Kenapa kok bapak ibumu bisa menjerumus kamu ke neraka? Saya mulai kecil malaikat gak pernah diajari sholat. Saya mulai kecil gak pernah diajari Quran. Saya mulai kecil gak pernah diajari sopan santun. Hingga akhirnya saya rusak hidupnya. Mati saya seperti ini. Saya gak terima karena saya adalah amanah yang harus, jika ayah ibuku perhatian sama saya, dimasukkan ke pesantren, dididik Al-Quran, dididik sholat, pasti saya gak seperti ini. Maka panggil orang tua saya untuk mempertanggungjawabkannya. Akhirnya malaikat mencari bapak ini ndi. Ternyata Pak Bu, bapak iki anggota muslimat, senengane ngaji, sholat, mlebu swarga. Sampai di surga ditarik, dititipi anak kok bombarno sampai gak kenal Al-Quran, sampai gak kenal Gusti Allah. Akhirnya tanggung jawabmu belum selesai, sekarang masuk neraka beserta anakmu. Naudzu. Saiki tanya bapak ibu, anak dhewe iki wis kaya apa? Sudahkah bisa menjadi pengaman bagi diri kita? Wis iso maca Quran, Bu? Wis iso maca Quran, Bu? Salate wis rajin, Bu? Rajin? Warai ndongakno wong tuwa nek waktu salat, Bu. Nggih. Supaya apa? Nanti kita mati anake telu, siji maca Yasin, siji maca Quran, siji maca tahlil, adem ning kuburan, akhirnya disyafaati anake berkat apa? Pendidikan akhlakul karimah yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Insya Allah kalau seperti itu semuanya akan masuk surga. Amin Allahumma. Wis jam 1, Bu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya pesan kepada Ibu Wakil Bupati dan Bapak Dewan agar segera mengaspal jalan. Ya Pak, ini request Pak. Mudah-mudahan segala usaha perjuangan jeripayah Bapak Ibu untuk perjuangan daerah ini diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mung iso ndongakno mudah-mudahan kabeh sejahtera lahir, sejahtera batin. Dalane diaspal, dalan desa diaspal, dalan ning surga ya kudu diaspal. Masjidnya dirumati, nggih Bu. Nggo dalane halus, masjidnya malah kakocar kacir. Sakwise masjidnya dirumati, ayo masjidnya diisi Pak Imam Masjid. Engko laporan Pak karo Pak Kades, nek isih ngono wae sing mangkat jamaah mok wong loro, laporno Pak. Biar nanti diadakan gerakan sholat jamaah bersama. Petrans Jaya Makmur menciptakan masyarakat yang maju, aman, kreatif, mandiri, unggul, dan religius. Setuju? Insya Allah berkah uripe. Amin Allahumma.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala partisipasinya dan mohon maaf atas segala kekhilafan, lebih dan kurangnya mohon maaf atas segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk tanah yang nomor 1. Amin Allahumma. Bar pengajian tambah apik, amin Allahumma. Bar pengajian masjidnya tambah rame, amin Allahumma. Bar pengajian bojone tambah, amin Allahumma. Tambah saene, amin Allahumma. Sing lanang dadi tambah apik, sing wedok dadi tambah apik, amin Allahumma. Duwe anak akeh apik barokah, amin Allahumma. Saiki tak takon njaluk sugih napa kere? Sugih napa kere? Sugih napa kere? Sugih, mudah-mudahan sugih sedanten, amin Allahumma. Nek sugih aja lali karo Gusti Allah nggih. Nek sugih aja lali aku. Nggih, insyaallah pertemuan ini menjalin silaturahim saya kepada Bapak Ibu. Nek kula biasanya ting Transubur SP5, sekarang lebih jauh lagi ke SP3. Insya Allah selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk bersilaturahim, barokah hidupnya, amin Allahumma amin. Akhir kata, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The sixth event of prayer to be guided by our teacher Kiai Usman Safi. البرنامج السابع الدعاء الذي سيلقيه من أستاذنا عثمان شفيعي فليتفضل عليه مشكورا. Acara yang keenam, doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Utsman Syafi'i. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, tadi Bapak Kiai Usman Syafi'i sudah izin untuk melanjutkan tugas yaitu ceramah di Lesing. Jadi sudah pesan sama saya untuk mewakilinya. Mari kita memohon kepada Allah semoga kita diberi keimanan yang sempurna, dijadikan insan yang bermanfaat dunia dan akhirat, amin Allahumma amin. Ala niyatina wa ala niyatikum binati sholihah wa ridhoillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu an syadatina rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalikal karimil azim sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa rizqan halalan thayyiban wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab wa alhiqna bisolihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Qarib ya Mujibu ya Hafid ya Raufu ya Azim ya Syakuru ya Man wa Qaim. Ala kulli nafsin bima kasabat hul bainana wa baina adwika hul bainana wa baina adwika hul bainana wa baina adwika. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina
wa li jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May everyone what we hear be a benefit. Amin. And the last step to show that closing the light, let's take this occasion to read Hamdalah together. Before we end this event, we as MC apologize if there is an error because human wrong words and forget. See you back the next time. أيها الحاضرون السعداء وصلنا إلى البرنامج الأخير يعني الاختتام. هيا بنا نختم برامجنا في هذه الصباح بتلاوة الحمدلله نطلب منكم أفواه. آخر كلام. Acara yang terakhir penutup sebagai wujud syukur kita atas terselenggarakannya rangkaian acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan pengajian triwulanan Muslimat Nahdlatul Ulama sekecamatan Muara Klingi. Marilah kita tutup dengan mengucapkan kata hamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.